Oke, untuk project kali ini kita mulai dengan instalasi web. Kita bisa cari di internet web, dan kita pilih ini web21.org. Kemudian kita pilih ini download. Nah, untuk download kita perlu login atau mendaftar. Kita pencet. Kemudian di sini karena saya sudah punya, saya bisa login. Tapi untuk yang belum punya, itu silahkan memilih ini. Kemudian mengisi di sini dan submit. Nantinya kita akan dikirim email berisi user kita dan password yang digunakan untuk masuk ke forum web. Langsung saja, saya sudah dapat. Proses lisensi kurang lebih sampai 3 hari. Login, karena sudah login kita bisa download. Ini lumayan, 90 MB. Kebetulan sudah saya download. Jadi nantinya file install web.exe bisa kita run administrator dan nanti web akan terinstall di tempat kita. Kemudian untuk proses project kali ini saya juga menggunakan QGIS. Saya cari QGIS online, kemudian download. Ini free, jadi bisa langsung kita download. Kita pilih yang ini ya. Oke, kita pilih yang long term release saja biar mudah. Dan tinggal kita tunggu, tapi karena saya sudah download, ini kita lewati. Oke, setelah instalasi web dan lib, kemudian kita akan membuka web. Saya cek dulu informasi. Kita pilih new area, create area, blank saja. Kita kasih nama. Kita di sini akan mengambil kali Tinala. Ada PLTMH yang tersambung ke irigasi di kali Tinala. Luas. Oke. Selesai. Kemudian kita akan milih Indonesia. Ada di Yogyakarta. Di sini bisa terlihat tidak ada sungai di sini, jadi kita perlu menginput sungai sendiri. Itu bisa dengan menambahkan raster layer atau vektor layer. Oke, untuk caranya di sini kita akan pakai QGIS.
Oke, bisa dilihat di sini saya sudah membuat untuk kali Tinala, kemudian Pogo, ini induknya, kali Pogo, dan irigasinya yang menjadi jalur untuk PLTMH-nya nanti. Kita edit terlebih dahulu. Delete. Oke. Jadi ada irigasi, ada kali Pogo dan kali Tinala. Kemudian bagaimana kita menginput ini ke WIP. Mudah saja, kita buka WIP-nya lagi dan kita add vektor layar, terus kita tambahkan layar yang mau kita tambahkan. Ini pertama kali Tinala. Oke, kemudian Pogo, itu ada di kemudian satu lagi adalah irigasi. Oke. Ini akan menjadi underlying dari sungai yang akan kita buat. Lalu untuk membuat sungainya, di sini kita bisa input river, Pogo, oke. Ya, Pogo, dan kita tambahkan river lagi. Kali Tinala, kemudian kita tambahkan river lagi, itu irigasi. Oke, sudah ya, kita save filenya terlebih dahulu. Kita nantinya akan fokus ke tiga ini. Untuk memudahkan pembuatan river, kita akan memakai QGIS. Mohon Anda lihat. Selanjutnya, sebelum itu kita perlu menginstal beberapa plugin. Yang pertama adalah ini, Quick OSM.
OSM, kemudian NextGIS Quick Map Service, sama satu lagi adalah Geometry Paster. Lalu bagaimana kita mencarinya? Itu gampang saja, kita tinggal ketik di sini. Muncul. Terus tadi OSM. Oke. Terus oh ya, tadi saya lupa bagaimana saya mendapatkan data dari sungai-sungai ini. Itu kita bisa menginput dengan Quick OSM. Caranya, nanti kalau teman-teman sudah masang plugin, ini ada opsi ini, kita pencet, lalu kita pilih quick query, lalu kita pilih kita yang ingin cari waterway, terus river, selanjutnya canvas, jadi biar dia mengisi saja, terus kita run query-nya. Nah, di sini sudah muncul sungai-sungai, bisa kita lihat sama dengan sungai yang sudah saya buat. Kita bisa lihat datanya di sini. Ini kita save dulu. Sebagai data Sungai Uas. Oke, save. Oke. Selanjutnya kita akan memilih sungai-sungai yang ada di sana. Kita bisa di sini open attribute table. Kita buka. Nah, ini kita bisa lihat ini ada beberapa nama. Kita bisa cek di sini. Yang mau kita pakai adalah ini atau Sungai Progo, kemudian ini atau Silakan Mataram, dan ini atau Kali Tinala. Bagaimana cara kita milihnya? Saya contohkan untuk Sungai Progo. Kita buka ini tadi tabelnya, penatipe table, dan kita pilih opsi filter, dan kita pilih namanya. Nih, pilih Progo sama Sungai Progo. Ada 9 matching vektor. Kemudian kita silang dengan udah kepilih ya, ini yang Kali Progo. Ini Progo. Terus selanjutnya kita pilih opsi base vector as new vector layer, nanti akan terbentuk ini. Sudah. Selanjutnya kita input WIP yang tadi, layer, add vector layer. Teman-teman bisa navigasi ke tempat file WIP, area, terus
yang kita buat kali tinala, terus dibuka saja webnya. Ini open. Ini web memiliki preferensi yang berbeda, kan bisa cari di sini WGS gitu ya, nanti akan muncul, atau di sini itu ada WGS 84, pilih yang 4326. Oke, put. Nah, sudah, sungai sudah ada. Dan kita ingin ubah sungai agar mengikuti bentuk ini. Mudah saja, kita pilih opsi Progress dulu. Oke, terus kita select filter, terus kita edit, copy feature, kemudian kita buka web app, kita toggle edit. Oke, ini karena kita buka ya, mohon maaf. Kita pindah ke sini dulu, bawain dulu. Toggle edit, terus yang di web, terus kita toggle edit, kita select feature yang ini, terus kita pilih Kopas Geometry. Nah, nanti dia akan terbentuk seperti sungai Pokok. Terus save, kita save. Selanjutnya kita buka juga yang kali tinala, kita select feature. Oh ya, kita toggle editnya dulu, jangan lupa select feature. Oh maaf, ke edit, select feature, terus kita copy lagi, terus di web app lagi kita buka, terus kita pilih opsi select feature yang ini, pilih pas geometry. Dia sudah terbentuk seperti kali tinala. Terakhir yang irigasi, kita toggle lagi yang irigasi ini, tampilkan. Terus kita buka ini, kita toggle edit, kita select feature, terus kita edit, copy feature, dan kita buka lagi webnya, toggle edit, kita pilih ini, select feature, terus pas geometry. Oke, sebentar, kita fokus irigasi lagi. Ternyata terdeteksi sebagai berbagai feeder. Kita edit lagi, kita pilih semua, kemudian kita merge feeder, pilih yang paling panjang, misalkan irigasi atau drainase. Oke, sudah. Terus kita lakukan lagi, copy feature, terus kita buka lagi webnya, kita toggle edit juga. Yang ini kita matikan dulu, yang web kita toggle edit, kita pilih, kemudian kita pas geometry, dia akan terbentuk sendirinya. Lalu kita save. Udah. Selanjutnya kita buka webnya lagi, kita open
bisa dilihat sungainya sudah terbentuk. Jika nanti terlalu mengganggu, kita kecilkan saja. Kita pastikan kali namanya terhubung. Yes. Oke. Sama seperti yang irigasi, ini kita kembalikan, kita pastikan terhubung. Kita lihat karena banyak error dan masih terputus juga, kita akan membuat irigasi secara manual. Jadi kita akan hapus. Yes. Ini apa ya? Kita open nama dulu. Kita buka lagi. Oke, kita buat river. Intinya sama dulu saja. Kita buat river. Seharusnya menggunakan fungsi diversion, tapi karena diversion tidak bisa, kita gunakan river. Kita pakai irigasi. Yes. Oke. Ini node-nya mengganggu sudah. Kemudian kita akan buat PLTMH. Tambahkan raster dulu. Saya sudah membuat di QGIS. Untuk tidak jelaskan terlebih dahulu. Sebentar. QPackage. Ya. Oke. Kita modelkan adalah daerah Kulon Progo. Biar enak, kita pilih solid atau kita warnanya kuning mungkin ya. Oke, sip. Kita akan modelkan di daerah ini. Ini sudah tidak kita perlukan karena sudah dibuat semuanya. Selanjutnya kita akan memodelkan PLTMH nya. Di itu kita bisa pakai ini, run of river hydro. Kita taruh di sungainya. Yang bawah itu adalah Kedungrong.
Selanjutnya kita tambahkan lagi, yang ini adalah oke, sebentar. Oke. Ini biar mudah, saluran irigasi ini gelombang, ini kali Tinala, dan ini pokok. Oke, selanjutnya kita melakukan proses input data. Kita akan fokus ke pembuatan ini. Oke, mantap. Kita pilih pokok dan kita input ininya. Kita akan pakai only time wizard. Datanya dari mana? Saya sudah membuat. Jadi CMS untuk kali pokok itu 4,47 secara umum. Jadi kita tulis saja langsung 4,47, enter. Akan buat umumnya. Ini asumsi stabil sepanjang tahun. Seperti ini, bisa lihat. Selanjutnya kali Tinala sama 4,47, enter. Sip. Selanjutnya untuk irigasi ini agak berbeda. Saya wizard, kemudian 4 bulan Agustus 2,5, misalnya 4 itu ya. Kita finish. Kemudian kita modelkan PLTMH nya. Ini biar mudah ya, agar tidak memberatkan, kita tutup dulu QGIS-nya karena sudah selesai. Oke, kita lihat di PLTMH itu untuk Kedungrong dia memiliki turbine flow 0,77, kemudian plan faktornya 100, generating efisiensinya 67, dan fixed headnya ini 5,92 meter. Parity kita modelkan 2, saya jelaskan, cuman tidak perlu kita modelkan karena kita tidak menargetkan sesuatu. Oke, sudah. Selanjutnya kita modelkan yang gelombang. Ini sama, plan faktor 100%, generating efisiensi 67. Ini efisiensi hydropower ya. Ini kebetulan PLTMH-nya sama. Apabila berbeda bisa disesuaikan. Ini ada keterangannya. Apabila bingung kita bisa mencet help, terus membaca file ini gitu. Lanjut, fixed headnya dia 1,92, max turbine flow nya dia di 4,75. Oke. Hydropower parity nya 2. Jadi mengenai hydropower parity itu ada beberapa opsi. Bisa 1-2, artinya satu PLTMH akan di supply terlebih dahulu daripada yang kedua, atau dua-duanya 2, jadi imbang
perataannya. Selanjutnya langsung saja kita akan hitung generatingnya. Kita pencet result. Yes. Oke, kita buka di bagian supply, reservoir, double generation. Kita bisa lihat ini adalah berapa power yang digenerate. Lebih gajul kita ubah ke mWh saja. Level. Ini adalah jumlah generation dari hydropower dari Blumbang dan Kedungorong. Kita bisa lihat, jadi menghasilkan sekitar 429 megawatt hour per tahun. Tahu bisa kita lihat bulanannya juga segini, ini kan kita lihat. Jadi rata-rata tahunan tuh di 428. Ya begitu. Berarti kita dapat nilai ini ya, 7,5 ini 7.500. Nah, ini saya sudah membuat uraiannya. Jadi Plumbang itu diketahui adalah PLTMH dengan kapasitas 60 kW. Kemudian Kedungorong itu kapasitas 30 kW. Totalnya 90 kW. Maka kita menghitung energi maksimum teoritis untuk masing-masing tempat tersebut. Yang pertama itu Blumbang, T 60 dikali 8760 atau jumlah jam gitu. Kita dapatkan 5256 hour per tahun gitu. Sedangkan hasil WIP kita bisa dapat itu hasilnya sekitar 493 megawatt hour per tahun. Nah, capacity factor sekitar segini. Ya, ini kita dapatnya hari ini kita dapat 427 ya. Jadi kita isi 427 saja sesuai data aslinya. 427,94. Ini juga sama. Kita isi saja ya, monthly average-nya saja ya. 428,26. Mohon maaf, sedikit tidak terlihat. Ini ya, 28,26. Ini yang teoritis, tidak perlu kita ganti. Kita coba kalkulator ya. Kita tahu tuh 428,26 kita bagi dengan 525,6, 0,81%. Ya, jadi capacity factornya, faktor dayanya itu sekitar 0,81%. Selanjutnya untuk yang Kedungorong dia dapat di 262,55. Ini mendekati ya 55. Kita hitung (262,55) dibagi 262,8. Ini 99 ya, 999, bahkan lebih baik dari 110, 9%. Jadi totalnya ini hasil WIP total kan kita bisa lihat di sini 690 ya, maaf, 690
Sebenarnya ada beberapa input data yang agak tertukar pada kesempatan kali ini, cuman tidak masalah. $690,81 kita hitung 690,81 kita bagi 788,4 sama dengan 0,876. Jadi sekitar 87,6%. Bisa dilihat, jadi ini karena nilainya itu dekat, modul itu bisa dikatakan cukup untuk jalankan dua PLTA. Nah, ya, ini skenario kita belum buat ya, jadi ini masih skenario umum. Maaf, di faktornya kita bisa lihat ini berasumsi karena kalau satu faktor mencapai 87,6%, selalu bangkit memenuhi kapasitas terpasang. Kita tahu ini kertas 30 watt. Ini untuk hydropower capacity. Simulasi WIP ini hasilnya. Saya menyiapkan file ini ya. Mohon maaf sebelum mengerjakan UAS. Oke. Terus sekitar 87,6% dari produksi minimum teoritis besar ini 784. Ini kan Bu. Jadi ya PLTA, PLTMH maksudnya. Ini beroperasi mendekati kapasitas maksimum penuh selama periode simulasi. Oke, dari data di sini kita bisa buat kesimpulan seperti ini. Ya, jadi kurang lebih ini untuk simulasi hari ini untuk hydropower generation. Itu, dan di sini kita juga bisa memodelkan demand apabila ingin. Jadi kita coba karena waktu masih sempat, kita modelkan demand. Misal kita adakan sawah di sini. Kan sebagai sawah kita. Finish. Terus dalam membuat demand kita perlu menyiapkan transmission link, artinya jalur transmisi dari sini ke sini. Maaf, ini jadi kita taruh di river, tarik ke sini. Oke, kemudian selain jalur transmisinya kita juga perlu menyiapkan jalur kembalinya. Ini mohon maaf, kita taruh sini, terus kita ke sini, terus kita kembalikan di jalur setelahnya ya.
sini. Oke, udah. Selanjutnya kita masukkan data-datanya. Yang pertama, dalam modelkan demand sawah itu akan account dulu. Sawah kan unitnya hektar ya. Kita asumsikan mungkin sawahnya sekitar 7.000 hektar ya. Mungkin sekitar ya 1.000 lah, 7.000 saja, 7.000 hektar. Oke. Kemudian sawah itu sekitar 3.500 per meter kubik per hektar. Oke. Ini ya. Kemudian konsumsinya ini mungkin sekitar 70% mungkin ya. Semuanya mungkin ada yang pakai teknologi lebih baru, dan kita bisa simulasikan model variasinya. Ini terserah ya, kita mau buat bagaimana. Ini saya tidak mencobanya. Kemudian jangan lupa untuk transmission link ini kita maksimum flow, ini tidak perlu, maksudnya ini ya. Saya sebentar, pattern flow, pattern flow ini kita pastikan 100%, artinya dari sawah airnya kembali ke sungai lagi, kita asumsikan begitu. Lanjut, mungkin itu saja untuk sawah. Kita modelkan result, yes. Kita bisa lihat di sini demand, water demand. Nah, sip, terlihat kan? Total, terus kita baca. Di ya kurang lebih segini, atau monthly average. Nih, ini konsumsi untuk sawah ya. Ini juga mengikuti daripada nilai-nilai yang kita input untuk memasukkan demand. Kita bisa masukkan ini. Ini kebetulan tidak ada unmet demand. Ini foto area, kemudian ini seperti ini. Tuh. Intinya adalah pada kesempatan kali ini kita berhasil memodelkan PLTMH di sana. Ini untuk turbin flow-nya ya. Dalam million kubik meter ini lihat banyaknya. Oke, ya mungkin ini bisa dilihat ya, mungkin karena dia memiliki lebih tinggi juga ya untuk PLTMH Blumbang itu pasti 60 watt, jadi dia flow-nya pasti lebih banyak. Ini bisa kita lihat lah masing-masing semuanya. Average ini tidak ada semua. Dengan energi yang dia tidak minta ya, mungkin ya, kita dapatkan data ini ya yang paling penting.
Mungkin ya itu saja. Terima kasih atas kesempatannya. Ini bisa kita lihat KWH atau MWH yang kita pakai tadi ya. Mungkin itu dari kami. Sekian dan terima kasih. Oh ya, mungkin masih sempat juga. Ini saya kalau misal kita mau modelkan kota itu juga bisa ya. Di sini misal apa? Kampung maksudnya. Kampungan gitu kan. Terus data, terus kampung ini orangnya banyak banget misalnya. Kalau kampung kan kita pakai cap ya, pakai people berapa orang ya. Kali ada 10.000 orang. Kemudian user itu kan misalnya orang tuh 300 kubik ya per persen ini per tahun ya. Oke, udah kita bisa, terus kita bisa langsung ini result. Segera dulu ada apa? Oh iya, kita lupa nano transmission linknya. Kita buat dulu. Link itu dari mana sumbernya? Oke. Kelihatan flow juga. Kita pilih di sini saja ya. Dan flow dia dari sini terus sini. Oke. Data jangan lupa proton flow yang dari kampung ini 100% juga. The result is oh iya, consumption fraction mungkin 15% ya. Gitu. Mohon maaf warnakannya. Oke, enter. Oke, kita save lagi. Terus result. Yes. Oke, kita mau resultkan demand ya, water demand. Ini permintaan kampung itu lebih kecil ya dari sawah. Seperti inilah ya. Bisa lihat tabelnya juga, ini demandnya sawah berapa gitu. Ya karena penduduk kampung 15 ya, mungkin kalau lebih banyak dia bisa lebih banyak lagi ya. Sama kan kita tahu apa ini kan apa flow-nya itu lebih dulu ke sawah daripada ke kampung gitu.
Oh ya, yang terlupa, kita bisa membuat skenario juga. Misal kita mau kan baru, kita manage skenario, terus misal kita climate change. Oke, terus di climate change itu kita buat di sini misal. Nah ini kan normal semua. Kita bayangkan climate change itu bikin tidak beraturan. Ini dingin, terus tiba-tiba besoknya tuh pasokan air menurun lagi, terus menurun ekstrim, terus tiba-tiba dari langit dan naik jadi besar. Itu bisa save. Itu kita bisa munculkan juga misal nanti akan ada perubahan lain-lain gitu. Misal kalau di climate change itu sungainya tuh sungainya itu turun terus per tahunnya ya. Kita pilih function, kita growth ya. Copy aja. Tulis saja growth 5% sungai itu mengering sedikit demi sedikit ya, -1% saja. Verify, oke betul, terus finish. Coba kita akan lihat dampaknya. Yes, demand, terus tidak ada perubahan ya. Kita bisa lihat seperti inilah ya. Nah itu dari saya, maaf karena keterbatasan waktu kita belum bisa mengekspor lebih jauh. Itu sekian dan terima kasih. Kesimpulannya hari ini adalah PLTMH BP Blumbang dan Kedungorong memiliki kapasitas terpasang masing-masing 60 kW dan 200 kW. Hasil WIP-nya itu sekitar 876% capacity factor, yang teoretisnya itu 788 per tahun ya, tidak 60 kW, dan menunjukkan bahwa PLTMH beroperasi mendekati kapasitas penuh selama periode simulasi. Artinya aliran ini sepanjang tahun ini masih dapat digunakan, PLTMH masih bisa berjalan sesuai dengan skenario kami. Itu sekian dan terima kasih.